Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Suara saya kedengeran, Bu? Bu Noktami, suara saya kedengeran, Bu? Halo? Ya Pak, Kedengeran ya suara saya ya? iya Pak, terdengar. Oke, ya. Ya, malam ini kita akan belajar terkait pasar modal ya. Oke, saya coba share screen dulu. Karena berbeda, nggak bisa kita terapkan tiga metode pendekatan tadi, nggak bisa. Jadi berbeda. Jadi saya nanti kalau ketemu lagi di kelas saya ya, keuangan Lagi ada kelas paralel ya, Bu? dari Iya Pak, keuangan, Lagi ada kelas paralel atau? jadi antara semua saya coba carikan. Oke, di mute aja Bu ya kalau misalnya nggak kasih komen supaya saya bisa beri penjelasan. Oke, malam ini kita akan bahas terkait pasar modal. Jadi nanti terkait definisi dan sejarahnya, terus ada 7 jenis pasar modal, terus 13 indikator saham dan obligasi, selanjutnya reksadana. Bu Noftami di mana Bu posisinya? Kalau boleh tanya. Oke, malam Bu Santi, makasih sudah join. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi kita akan bahas beberapa hal ini terkait pasar modal. Pertama kita bahas terkait definisi dan sejarah. Oke, jadi dari eh, pasar modal definisinya ini kalau dalam bahasa Inggrisnya capital market, em, pasar di mana instrumen-instrumen keuangan seperti sekuritas yang jangka panjang, saham, hutang atau bonds yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun swasta, ini public uh, authorities atau private sector diperdagangkan ya. Jadi intinya ya kayak kita pergi ke supermarket aja, cuman barang-barang yang kita jual belikan instrumen-instrumen keuangan. Nah, menurut Darmaji dan Fakhrudin di sini uh, pasar modal ini tujuannya untuk perjualbelian dari macam-macam jenis instrumen keuangan jangka panjang. Sebenarnya ada jangka panjang dan jangka pendek juga. Jadi dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri. Ya. Uh, Jenisnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, saham, obligasi warrant, right, obligasi convertible, dan juga ada namanya put atau call option ya, opsi. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya pasar modal kita sudah mulai dari cukup lama ya, 1880-an, dalam bentuk perdagangan efek tapi belum dibukukan dengan baik, terus juga belum ada organisasi resmi sehingga catatannya belum lengkap pada saat itu, dan baru mulai secara formal diresmikan di tahun 1912, yaitu di bulan Desember di Jakarta. Namanya Bereni Forte Effected Handel, dan beberapa tahun kemudian Januari 1925 di Surabaya. Setelah kita merdeka cukup lama, setelah Pak Soeharto ambil alih ke pemimpinan dari Pak Karno, dibuka pasar modal di Indonesia. Ini mulai dengan ini PT Sunan Cibinong yang go public, terus Dana Reksa sebagai underwriter-nya yang menjamin perusahaan tersebut. Ya, selamat malam Bu Gita, terima kasih sudah join kita ya. Selanjutnya di tahun 92 Bursa Efek Jakarta jadi
PTBJ, terus ada Bapepam dialihkan fungsinya dari pelaksanaan pasar modal jadi pengawas pasar modal. Terus 95 ada undang-undang baru terkait pasar modal, diluncurkannya tahun 95 juga. Ada Jakarta Automated Trading System di mana kita bisa jual beli produk keuangan melalui trading system ini. 2000 ada penerapan scriptless trading. Terus tahun 2003 ada institusi baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan mulai dibentuk, dibuat undang-undangnya. Jadi cukup lama sejarah pasar modal kita dari tahun 1818, tapi formalnya baru mulai di tahun 1912. Nah, ini ada 7 jenis pasar modal yang teman-teman mungkin harus pahami ya kalau nanti mau melakukan investasi dana. Jadi produknya ada 7 jenis. Pasar saham, itu ada 2 jenis saham, saham biasa atau common stock, dan saham preferred atau preferred stocks. Selanjutnya ada surat utang atau obligasi, warrant, ada ETF, exchange traded fund, ini yang bisa ditukar belikan di pasar modal. Terus juga ada efek beragun aset atau EBA, dana investasi real estate. Nah, ini ngomongin kalau mau invest di perusahaan yang punya banyak properti, nanti kita bahas itu lebih detail. Dan yang terakhir nomor 7, right issue. Jadi ada 7 jenis produk pasar modal. Nah, kalau saham mungkin Bapak Ibu sudah bekerja di perusahaan atau punya perusahaan sendiri. Intinya kalau punya perusahaan sendiri atau bekerja di perusahaan perseroan terbatas itu diwajibkan ada saham ya yang dimiliki oleh pemegang saham. Ya, jadi kita sudah bahas di sesi sebelumnya, kalau mau jual beli saham tentunya itu saham dari perusahaan. Dan ada 2 jenis saham di sini, yang biasa dan yang preferred. Nah, bedanya apa? Kalau yang biasa atau common ini biasanya yang sering dijual belikan di pasar modal ya. Jadi kalau kita mau beli sahamnya Goto atau mau beli sahamnya BCA atau Telkom, nah itu biasanya yang kita jual belikan adalah kategori saham biasa atau common stock. Jadi ini yang paling sering diterbitkan oleh emiten atau perusahaan di pasar modal, dan juga itu yang mudah untuk dijual belikan oleh masyarakat. Jadi ini yang lebih paling menarik bagi pemodal atau emiten. Nah, kalau untuk yang kedua, preferred stock, ini biasanya saham yang diminati oleh investor yang mau menguasai perusahaan. Jadi preferred stock ini atau saham preferensi karakteristiknya mirip dengan kombinasi obligasi atau bond dengan saham biasa. Dia bisa menghasilkan pendapatan tetap kayak bunga, dan dia memiliki lebih tinggi kekuatan untuk pemilihan suara. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat sebuah keputusan di perusahaan tersebut, biasanya yang akan lebih punya kuat suaranya yang punya saham preferred atau preferred stock. Common stock itu kelasnya lebih lemah ya. Jadi 2 jenis saham, yang satu biasa dan yang satu lagi preferred. Yang nomor 2 produk di pasar modal adalah surat utang atau obligasi, namanya juga bond. Nah, intinya ini janji ya, janji siapa yang akan meminjam uangnya itu akan mendapatkan bunga dan
pokok hutangnya akan dilunasi pada suatu saat oleh siapa yang memegang obligasi tersebut, yang penghutang. Yang memberikan hutangnya, itu dia mengharapkan yang pinjam akan membayar obligasi bunga dan melunasi. Nah, ini biasanya cukup panjang, bisa 1 tahun, bahkan bisa beberapa tahun, bisa dijual belikan, dan bisa naik turun juga, tergantung dari minat pasar seperti apa. Kalau di bursa efek ada sistem penjual belian untuk obligasi ini, namanya fixed income trading system, dan juga ada namanya OTC atau over the counter yang biasanya diperjualbelikan oleh para dealer bond ya, atau obligasi. Terus juga biasanya ada acuan untuk menerapkan kira-kira yield atau bunga yang diharapkan oleh pasar itu berapa, tergantung dari minat pembelian obligasi tersebut di pasar. Jadi ada komponen kupon, terus tenor ini berapa lama, dan resikonya. Kalau itu perusahaannya semakin tinggi resikonya, kira-kira semakin tinggi bunganya atau semakin rendah? Ada yang mau kasih komen nggak? Kalau beli obligasi Makin tinggi, Pak. semakin tinggi ya, betul sekali Pak. Terima kasih. Jadi kalau kita mau beli perusahaan bakri misalnya, nah itu pasti kita mau bunga lebih tinggi ya, karena resikonya lebih tinggi. Atau kita mau invest di grupnya Lipo kayak di Mekarta yang ada kasus nyogok dan seterusnya, itu akan lebih tinggi karena resikonya lebih tinggi. Tapi kalau perusahaan BUMN yang stabil kayak BCA atau Bank BRI itu akan lebih rendah. Nah, jadi ini walaupun diperdagangkan, memang resikonya obligasi lebih rendah dari saham karena naik turunnya lebih tidak se-volatile atau tidak sedinamis terhadap si saham. Ada beberapa lagi di sini yang namanya warrant dan exchange traded fund (ETF). Nah, kalau warrant ini biasanya kalau yang suka main saham ini dikeluarkan oleh perusahaan TBK untuk memaniskan, biasanya untuk mengincentivize si pembeli warrant tersebut ya. Jadi kalau sahamnya sudah bagus, biasanya perusahaan yang kuat tidak akan mengeluarkan warrant. Tapi kalau perusahaannya tidak laku sahamnya, dia biasanya keluarin warrant. Itu yang saya dengar dari online trading. Nah, ini biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, bisa dengan obligasi atau saham. Terus nanti warrantnya, penerbit warrant memiliki saham bisa dikonversi oleh pemegang saham. Intinya sih kalau Bapak Ibu mau invest di perusahaan, tidak direkomendasi ya. Saya tidak merekomendasi untuk beli warrant perusahaan saham tersebut, perusahaan TBK tersebut, soalnya itu biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak begitu laku dia punya sahamnya. Tapi kalau misalnya di bursa efek, biasanya ini ada kode W di belakangnya, kode perusahaannya TBK dengan W. Terus exchange traded fund (ETF) ini kontrak investasi kolektif, di mana kontrak penerbit reksadana dengan ada bank custodian ya, bank yang pengacu, yang memberikan kenyamanan kepada pasar bahwa ini sahamnya cukup kuat, cukup layak untuk dijual belikan ya. Jadi ETF ini bentuknya unit penyertaan, terus juga ada komponen reksadana dalam pengelolaan dengan mekanisme saham ya terkait ETF tersebut. Yang nomor 5 ini efek beragun aset atau EBA. Jadi ini terdiri dari produk-produk keuangan yang timbul dari surat berharga
komersial. Jadi yang pertama ini contohnya tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivable. Kalau Bapak Ibu em, punya perusahaan, berarti misalnya kalau jualan barang atau jasa ke customer Bapak Ibu, berarti itu ada komponen receivable atau apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya, em, pendapatan yang akan dibayarkan oleh customer Bapak Ibu di masa mendatang. Jadi itu berdasarkan future receivable. eh, dan juga misalnya pemberian kredit, kalau misalnya ada kredit rumah, kredit mobil atau apartemen, dan juga ada efek seperti hutang yang dijamin oleh pemerintah. Jadi biasanya ini eh, KIK, efek beragun aset, tapi dasarnya adalah surat berharga komersial. Nah, yang keenam, dana investasi real estate atau DIRE. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini dikenal sebagai Real Investment Trust, Real Estate Investment Trust, REIT ya. Biasanya ini dikeluarkan oleh perusahaan yang invest di gedung-gedung atau properti. Terus dari gedung-gedung atau properti itu, tanah, bangunan, mereka mendapatkan pendapatan dalam bentuk uang sewa dari tenantnya mereka. Nah, jadi uang sewa itu dijadikan investment return atau dividen kepada pemegang dari rate tersebut ya. Dan di sini ditulis minimum 80% dari dananya rate itu harus dalam bentuk aset, 50% harus dalam bentuk properti langsung. Jadi dia tidak bisa mengatakan perusahaannya itu real estate investment trust, tapi mayoritas di atas 50% itu ternyata bukan diinvest di gedung. Nah, ini juga ada beberapa resiko kalau Bapak Ibu invest di produknya REIT atau DIRE ini. Bisa saja dari tenant yang menggunakan gedung-gedung tersebut, dia gagal bayar sewa ya. Contohnya 2 tahun terakhir banyak sekali gedung-gedung di perkantoran yang kosong ya Bapak Ibu. Karena di lockdown, work from home, pada bangkrut semua ya. Orang nggak mau lagi kerja di kantor, tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya juga resikonya nilai propertinya bisa turun karena nggak ada yang mau beli atau nggak ada yang mau sewa, dan juga terkait dengan resiko likuiditas. Kalau kita lagi mau jual cepat, ini properti butuh waktu, butuh proses. Jadi dibandingkan dengan saham-saham yang blue chip ya, ini lebih sulit untuk dijualnya. Jadi ada beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan sewaktu Bapak Ibu mau invest di DIRE atau di REIT ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, nanti bisa langsung kita bahas. Pak, mau tanya sedikit Ya, tentang bond tadi itu, Pak. ya Pak, monggo Pak. Nah, jadi bond itu kan masuk dalam kategori obligasi, Pak ya. Iya Pak. Ya, apakah termasuk dengan kalau di suatu proyek itu kan ada Performance bond. performance Halo Pak, ya. di obligasi juga atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak Gerald. Oh iya, sama-sama Pak. Yang saya kenal Pak, kalau di project itu ada namanya performance bond ya Pak ya. Jadi performance bond itu intinya kepastian yang diberikan oleh pengelola project bahwa projectnya tidak akan gagal. Jadi kalau projectnya nggak gagal, berarti nanti bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau misalnya dia gagal, berarti dia harus menggunakan bond itu untuk membayar kegagalan, kayak semacam penalti sih Pak. Itu yang saya pahami. Jadi bukan namanya memang bond juga, tapi bukan diperjualkan di pasar modal kalau untuk project.
Itu yang Baik, yang terima kasih Pak. Berarti tidak bisa dikategorikan di obligasi Pak ya, iya, itu bukan bukan diperjualkan di pasar modal, bukan. pasar saham. Ya, Hmm. ya. Oke, terima kasih Pak Geral. Sama-sama Pak. Oke, tapi kita bisa cek juga sih ke Mbah Google kita ya. Coba kita lihat jelas kalau project performance bond. Nah, ini kayak gimana nih dia? Saya bisa juga salah. Nah, ini kan performance bond. Nah, ya, kalau dalam bahasa Inggris performance bond diberikan ke satu pihak dari sebuah kontrak sebagai garansi. Jadi kalau satu pihaknya itu gagal untuk memenuhi kewajibannya di kontrak, itu yang dia akan bayar gitu. Jadi ini bukan, namanya memang bond juga tapi tidak dijual belikan di pasar. Nah, ini dikeluarkan biasanya oleh sebuah bank atau perusahaan asuransi supaya nanti proyeknya tidak dilihat riskan. Nah, ini hanya diberikan ke satu pihak supaya semacam kayak asuransi aja sih Pak, ya, supaya nanti kalau Berarti hanya untuk menjamin aja itu fungsinya ya Pak? betul sekali Pak, betul, hanya Kurang lebih penjamin. seperti itu ya. Ya, ini hanya Baik. Terima kasih Pak Geral. untuk jaminan aja Pak. Jadi ya, jadi kalau gagal proyeknya itu di seller asked to provide performance to reassure buyer if the commodity being sold is not delivered. Jadi kalau dia melakukan kewajibannya, berarti nanti ditutup performance bondnya. Tapi kalau dia gagal, baru dia akan bayar jaminannya untuk garansi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Geral. Ya, sama-sama Pak. Oke, yang terakhir jenis produk di pasar modal itu rights issue. Nah, ini rights issue yaitu hak bagi pemodal. Jadi bukan saham tapi hak bagi pemodal yang mau beli saham baru oleh emitennya. Jadi tidak wajib untuk beli, tapi ini diberikan kekhususan untuk bisa membeli right isunya. Beda dengan bonus atau dividen, tapi ini masih bisa diperdagangkan ya. Ya, jadi ini bukan saham tapi rights issue yang juga memberikan penghasilan sama tapi modalnya lebih rendah. Ini satu jenis pasar modal produk. Jadi kalau dia pakai haknya, intinya oke, saya mau punya hak untuk beli sahamnya Goto sebelum itu IPO. Nah, dia bisa beli sahamnya sewaktu dia menyatakan saya mau menggunakan hak tersebut. Jadi imbalannya mirip dengan saham, dia juga bisa dapat dividen dan capital gain. Jadi ini rights issue, bukan saham tapi hak untuk beli saham yang baru. Nah, jadi tadi ada 7 jenis produk di pasar modal saham. Terus kita lihat ada indikator ya, indikator saham dan obligasi, ada 13 jenis. Kira-kira kalau Bapak Ibu mau invest di pasar saham atau pasar obligasi, apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, jadi yang pertama, kalau indikator pertama ini di pasar modal saham ya, indeks harga saham gabungan ya. Jadi indeks itu, ada yang tahu nggak indeks itu apa? Dalam hal ini ya, indeks harga saham gabungan. Jadi indeks itu kumpulan dari semua harga saham yang ada ya. Jadi kalau kita mau tahu nih, kita punya Bursa Efek Indonesia saat ini lagi naik atau lagi turun, kita nggak akan lihat satu persatu. Ada sekitar 700 perusahaan TBK, kita lihat untuk satu persatu harganya, nggak pusing gitu ya. Tapi kita cukup lihat indeks BEJ seperti apa. Kalau
nanti bisa dilihat naik turunnya lagi bagus atau lagi jelek ya. Nah, mungkin kita langsung aja lihat di Yahoo Finance, PEJ, Indonesian Yahoo Finance. Nah ini ada kalau di kita ada namanya Jakarta Composite Index ya. Kita bisa lihat di sini komponennya apa aja ya. Komponennya banyak, tapi kita kalau dilihat komponen top 30-nya itu perusahaan-perusahaan terbesar 30 yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi ini adalah kumpulan dari semua perusahaan-perusahaan TBK yang kita bisa lihat. Nah, kalau kita mau lihat lagi bagus atau jelek, kita bisa lihat di sini. Yang 1 hari terakhir nih naik turun rata, kemarin libur ya, terus naik lagi. Tapi bisa lihat yang 5 hari, 1 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, sampai 5 tahun terakhir. Nah ini kalau kita lihat nih, ini yang bulan Maret tahun depan, tahun lalu ya, 2 tahun lalu waktu COVID pertama diketahui anjlok dengan dahsyat sekali ya. Nah sekarang ini lagi, kemarin sempat turun, tapi kemungkinan akan turun lagi. Kalau kita lihat maksimumnya ini dari tahun Juli 1990, jadi kenaikannya sudah cukup banyak ya. Nah ini tahun 2008 waktu anjlok, waktu tahun 98 nggak terlalu kelihatan di sini, tapi anjloknya kecil, naik 2013-14, turun tahun 2015, dan kemarin bulan Maret tahun 2020. Jadi ini ilustrasi bursa efek kita di Indonesia terdiri dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa lihat indeksnya lagi bagus atau lagi turun, pasar lagi optimis atau lagi pesimis ya. Kalau saat ini sebetulnya resikonya sangat tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu mau invest, saran saya tunggu beberapa minggu lagi sampai pasarnya betul-betul anjlok ya, menurut banyak pengamat pasar modal. Jadi indeks harga saham gabungan kalau dulu di mulai di tahun 83 itu hanya ada 100 dan emitennya ada 13, sekarang emitennya ada 700-an ya, bisa dilihat di IDX. Terus yang kedua, jadi semakin tinggi harga saham gabungannya, semakin optimis para investor di pasar modal tersebut. Lagi terminologinya ada banteng atau beruang ya, bull atau bear. Jadi saat ini agak bullish, orang menggebu-gebu untuk invest di pasar modal. Tapi nanti kalau pasar modalnya turun, berarti itu musimnya beruang atau bear. Yang kedua, indikator dari segi jumlah emiten. Nah ini emiten perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran umum, bisa IPO, bisa perorangan, bisa perusahaan gabungan, asosiasi, dan seterusnya. Jadi seberapa banyak tenant dari pasar modal tersebut ya. Kalau kita lihat di Indonesia tadi sekitar 700-an, kalau kita bandingkan ke New York Stock Exchange itu 2.500 ya. Jadi di mana banyak dana masyarakat, di situ akan ada banyak emitennya supaya dia bisa fundraising atau menggalang dana untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya nomor 3, indikator nilai penerbitan saham perdana atau IPO. Ya, jadi perusahaan yang dia mau go public, kayak kemarin ada Bukalapak,
ada Goto. Nah, dilihat tuh dia punya IPO bagaimana, sesuai dengan harapan, proyeksi, atau malah anjlok kayak Goto ya. Nah, itu yang bisa dilihat. Kalau misalnya pasar lagi modenya banteng, itu orang pada agresif, pada beli banyak. Tapi kalau dia lagi pasarnya lagi negatif, pesimis, kemungkinan penggalangan dana akan turun. Terus yang keempat, nilai kapitalisasi pasar saham. Nah, seberapa besar nilai pasar saham di pasar modal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat kemarin kan teman-teman sudah saya beri contoh ya, perusahaan yang mau dipelajari untuk tugas kelompok kedua. Bisa dilihat tuh pasar saham, nilai kapitalisasi pasar perusahaan tersebut seperti apa. Jadi misalnya kalau kita mau beli bank BCA ya, kita coba lihat Yahoo Finance, BCA Bank. Nah, Bank Sentral Asia, kita bisa lihat di sini ada nilai pasarnya si Bank BCA. Jadi 933 triliun ya. Itu yang tertulis di sini, 933 triliun. Kalau teman-teman mau beli semua sahamnya BCA, berarti saat ini harus mengeluarkan 933 triliun. Kalau kita bandingkan ke Bursa Efek Jakarta tadi, nilainya di sini nggak dikasih tahu nilainya, tapi ada bisa juga dihitung. Kita bisa lihat dari datanya Bursa Efek Jakarta di IDX. Kalau kita lihat ke situsnya IDX. Oke, jadi nilai kapitalisasi pasar saham. Terus frekuensi transaksi saham, berapa banyak jual beli yang ada di masa tersebut. Semakin tinggi frekuensinya, berarti semakin aktif pasar sahamnya, semakin meningkat return sahamnya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, di sini ada nggak ini, dia punya chart. Kalau kita lihat chartnya, nah di sini kalau kita lihat selama misalnya 5 tahun terakhir, jadi indeksnya naik turun. Terus di bawahnya ini terkait dengan penjualannya ya, volume penjualan. Biasanya ada korelasi antara indeks sahamnya, kalau banyak penjualannya dia akan naik, tapi kalau rendah dia akan rata-rata turun ya. Biasanya orang lagi pesimis, dia nggak mau beli, indeksnya akan turun, banyak yang menjual gitu. Jadi ada komponen volume penjualan, transaksi volume penjualan yang ada hubungannya dengan dia punya indeks secara makro. Indikator 6, transaksi. Nah, ini total nilai transaksi yang diperdagangkan di masa tertentu. Jadi ini juga bisa melihat dari segi perilaku pasarnya, ini apakah lagi banyak yang melakukan transaksi atau tidak. Ya, ini jumlah transaksi saham. Sebenarnya agak mirip transaksi saham sama frekuensi transaksi saham. Dan indikator yang ketujuh, yang terakhir, ini terkait dengan investor. Ya, investornya bisa domestik atau bisa asing ya. Domestik berarti investor yang badan usahanya di Indonesia atau perorangan di Indonesia, dan juga investor asing berarti yang di luar negeri, bisa lembaga atau perorangan. Nah, kalau di Indonesia yang biasanya dikatakan adalah hot money, itu sekitar 65% sebetulnya investornya dari asing ya. Banyak yang invest di Indonesia dari asing, dan kalau kondisi ekonomi atau politik lagi lemah, itu bisa keluar dengan cepat, masuk keluar masuk. Jadi perlu dilihat rata-rata investor di
pasar modal saham tersebut, apakah domestik yang cukup stabil atau justru yang asing yang cepat ketakutan. Kalau ada bom atau ada pergantian pemerintah, yang itu bisa anjlok, bisa pindah karena dia bukan domestik gitu ya. Dan juga komponen dari segi jangka pendek atau jangka panjang. Kalau yang jangka pendek berarti kebanyakan spekulator ya. Tapi kalau yang jangka panjang biasanya yang punya visi strategis untuk invest di negara tersebut. Nah, kalau tadi kita lihat indikator di pasar modal, kalau ini indikator di pasar modal saham, kalau ini indikator di pasar modal obligasi. Ya, jadi kalau yang ini terkait dengan bond yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan. Datanya akan lebih sedikit tentunya daripada jumlah saham. Jadi ada beberapa jenis obligasi, ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, kalau obligasi sukuk ya, kalau ini terkait dengan syariah produk, juga efek beragun aset. Nah, kalau ngomongin obligasi pemerintah, ini adalah yang dikeluarkan oleh Bu Sri Mulyani ya untuk membiayai pengelolaan negara kita. Biasanya dalam bentuk surat utang negara atau SUN, terus ada kupon tetap ya atau bunga yang ditetapkan. Jadi ada fixed rate, ada juga kupon yang variabel bisa naik turun, dan juga yang menggunakan prinsip syariah atau sukuk negara. Obligasi korporasi sama aja sih kayak obligasi pemerintah, dia juga ada kupon tetapnya, ada kupon variabel dan prinsip syariah. Biasanya dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ya swasta nasional, BUMN dan BUMD. Nah, kalau saya mau tanya nih, kira-kira lebih aman mana untuk beli obligasi pemerintah atau obligasi korporasi? Ada yang mau kasih opini nggak? Obligasi pemerintah atau obligasi korporasi? Utang pemerintah atau utang perusahaan? Nggak ada yang mau kasih komen? Oke, jawabannya tergantung ya. Kalau obligasi pemerintah, tergantung pemerintahan mana, tergantung siapa menteri keuangan dan presidennya. Kalau resikonya tinggi, kemungkinan dia akan lebih percaya untuk beli obligasi perusahaan. Tapi biasanya kalau pemerintahnya stabil, orang investor akan lebih percaya untuk beli obligasi pemerintah karena jaminannya negara. Kalau korporasi bisa bangkrut, pemerintah bisa bangkrut juga, cuman dia lebih sulit tahapannya ya. Jadi tergantung dari segi resiko yang dilihat oleh investor. Nah, terus yang keenam ini sukuk, sama obligasi juga, tapi berdasarkan prinsip syariah ya. Ada organisasi yang memegang prinsip syariah dan dia hanya boleh invest di produk syariah, dan jadi sukuk akan dibeli oleh investor yang menganut unsur-unsur syariah. Jadi tetap sama juga konsepnya, pasti ada returnnya, tapi namanya syariah dan menganut prinsip-prinsip syariah. Tetap ada jatuh temponya, tetap ada biayanya, tapi prinsipnya prinsip syariah. Dan yang terakhir di sini efek beragun aset atau EBA. Jadi ini dikeluarkan obligasinya berdasarkan tadi aset-aset keuangan atau tagihan. Jadi ada seperti penjaminannya, tagihan kartu kredit, pembelian kredit, KPR, kredit mobil, dan seterusnya. Ini tadi ada dua jenis indikator, pasar modal saham dan pasar modal obligasi.
mirip-mirip tapi ada perbedaannya. Nah, yang ada pertanyaan sampai saat ini? Oke, kalau belum kita bahas topik terakhir yaitu reksadana. Nah, jadi kalau di pasar modal terkait dengan reksadana ini intinya sebuah investasi bagai masyarakat ya. Biasanya kalau nggak punya uang banyak tapi kita mau ikut menikmati keuntungan di pasar, biasanya kita invest dengan perusahaan reksadana. Jadi semua pemodal yang kecil itu dikumpulkan terus dijadikan sebuah fund yang besar, terus dia invest menurut kepakarannya dia. Jadi ini dana yang dihimpun untuk orang yang sibuk, nggak terlalu besar dananya, nggak terlalu tinggi pengetahuan investornya, terus dikelola oleh pihak ketiga yang manajer investasi. Jadi ini biasanya diberikan izin kalau Bapak Ibu mau mengelola dana orang, nah harus nanti ngambil izin dari OJK ya, wakil manajer investasi, untuk bisa mengelola dana publik. Komponennya ada 3, jadi ada dana dari masyarakat yang mau invest daripada uangnya ditaruh di bank atau di bawah kasur, nah itu dimasukin ke reksadana untuk diinvest di pasar modal. Terus juga ada di portfolio efeknya dan dikelola oleh manajer investasi. Tapi belum tentu dia manajer dan pakar, bisa aja salah ya, tergantung dari reputasi perusahaannya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada orang yang menjanjikan surga seperti kemarin ya, di pasar kripto, stable coin, ternyata tidak stable. Namanya koin stabil tapi sama sekali tidak stabil. Sampai ada banyak orang yang kehilangan dia punya tabungan 80-90% lenyap dalam 2 hari ya. Karena dia diinvestasikan di aset yang sangat tidak stabil, walaupun namanya stabil coin ya, stable coin. Nah, 4 jenis dari reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan saham. Jadi kalau reksadana pasar uang atau money market ini biasanya kurang dari 1 tahun ya temponya, terus bisa masuk ke dalam investasi deposito berjangka, sertifikat deposito, SBI, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, SBPU, dan macam-macam. Nah, masing-masing dari jenis reksadana ada tujuan dan tingkat resiko yang berbeda ya. Jadi kalau yang money market fund tujuannya likuiditas ya. Likuiditas ini bisa dicairkan dengan cepat ya. Kalau misalnya deposito kan bisa dicairkan, daripada tadi yang invest di perusahaan properti. Nah, itu susah jualnya. Kalau lagi mau jual gedung atau jual apartemen butuh waktu. Tapi kalau dia deposito atau sertifikat deposito lebih laku dan lebih cepat untuk dijual. Resikonya juga cukup rendah dibandingkan dengan reksadana yang lain, tapi itu menghasilkan pendapatan yang juga lebih rendah ya bunganya. Jadi resiko rendah, pendapatannya rendah, tapi liquid dan mudah untuk dijual. Yang kedua, ini reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Di sini kebijakannya minimum 80% dari aktiva atau asetnya itu dalam bentuk utang atau obligasi ya. Tujuannya beda dengan yang tadi money market fund, menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Jadi belum tentu itu gampang dijual, belum tentu liquid, tapi karena dia sudah menjanjikan oke, tiap tahun akan ada berapa persen
dan nanti akan saya bayar, saya sebagai perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut dalam waktu jangka berapa tahun, itu dianggap lebih stabil. Resikonya lebih besar daripada reksadana pasar uang karena perusahaannya bisa bangkrut ya, kayak perusahaan-perusahaan konstruksi di Cina yang uh, dia pinjam beribu-ribu triliun dolar, bermiliar-miliar dolar, triliun dolar, tapi ternyata dia nggak bisa bayar dia punya uh, bunganya, sampai prinsipalnya dia nggak bisa, akhirnya bangkrut dan bangkrut ya. Jadi uh, tapi di sini kalau pakai reksadana fixed income diharapkan returnnya lebih tinggi daripada yang money market fund. Selanjutnya ada reksadana campuran atau balanced mutual fund. Jadi ini kombinasi antara investasi di saham yang sangat naik turun volatile dengan obligasi yang cukup stabil. Nah, tujuannya harganya tumbuh, pendapatannya tumbuh, terus resikonya juga moderat ya, karena yang sangat dinamis pergerakan saham dengan yang sangat stabil pergerakan obligasi diharapkan itu membuat tingkat resiko yang cukup moderat dengan tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi. Itu teorinya. Tapi kalau misalnya tadi invest di perusahaan saham yang jelek seperti seperti grup-grup konglomerat yang reputasinya jelek, terus juga obligasinya ternyata di proyek yang gagal, dua-duanya bisa anjlok ya. Jadi belum tentu bagus juga. Jadi pendapatan tinggi, resikonya tinggi. Dan yang terakhir, pasar modal untuk reksadana ini, produk reksadana saham ini yang sangat-sangat dinamis. Jadi semuanya diinvest di saham di TBK, standarnya minimum 80% dari aktiva atau asetnya itu di ekuitas ya, ekuitas atau saham. Nah, tujuannya beda lagi, dia mau pertumbuh harga saham atau unit dalam jangka panjang. Jadi kita beli saham bukan untuk mendapatkan dividen yang stabil, karena perusahaan-perusahaan yang dividennya banyak itu biasanya stabil tapi pengembaliannya rendah, tapi dia lebih spekulatif untuk invest di perusahaan yang sahamnya naik. Kayak kemarin di satu bank yang baru dibeli sama Gojek ya, kalau dilihat dari sejarahnya itu banknya nggak pernah memberikan dividen seumur dia di TBK, tapi sahamnya pas dibeli sama Gojek jadi naik dan naik gitu. Jadi lebih kepada spekulatif. Nah, itu tingkat resikonya lebih tinggi dari beberapa jenis reksadana tadi yang pasar uang dan pendapatan tetap, tapi teorinya potensi tingkat pengembaliannya juga yang paling tinggi. Jadi resiko tinggi, diharapkan pendapatan pengembaliannya juga tinggi. Jadi nggak ada yang resiko tinggi, resiko rendah tapi pengembalian pendapatnya tinggi, nggak ada. Biasanya seperti itu. Ada pertanyaan sampai saat ini terkait jenis-jenis reksadana? Oke, kita lanjut ya. Ya, itu aja sih kalau untuk sesi minggu ini. Tadi kita sudah bahas beberapa jenis pasar modal, baik yang saham dan obligasi, dan juga yang reksadana. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi untuk membahas topik selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum submit tugas kelompoknya, tolong disubmit ya, dan sudah mulai pelajari tugas kelompok yang kedua, yaitu perusahaan yang TBK yang saya sudah share dengan pertanyaan yang saya sudah minta sebelumnya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait tugas kelompok 2, nanti kita bisa langsung dibahas di sini, atau nanti hari Sabtu juga akan ada sesi seperti ini sekali lagi dengan teman-teman NJ 403.
kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi kalau nggak Sabtu minggu depan ya, hari Kamis. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya izin live ya. Ya, Pak.